Nah, barang yang diterima tidak sesuai, sebenarnya kita kembali kepada kontraknya Pak Yadi. Apa sih yang bisa kita lakukan apabila terjadi hal-hal seperti itu? Nah, seingat saya, di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa itu mengatur hal seperti itu. Artinya, pada saat BAST ya, berita acara sah terima itu dapat ditandatangan, sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan barang-barang dan sebagainya. Karena ini akan berkaitan dengan pembayaran. Sanksinya kan juga bisa dengan tidak dilakukan pembayaran atau dipotong. Kalau memang ternyata antara barang yang dipesan dengan barang yang didatang itu tidak sesuai. Nah, berkaitan dengan memeriksa satu persatu, sebenarnya PPHP memang harus memeriksa atau pejabat penyelidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, sorry saya nggak nyalain ininya ya, saya tidak nyalakan video ya supaya bisa lebih smooth untuk jaringannya. Ray bisa bantu saya untuk bisa share? Oke, sudah ya. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadinya sebetulnya videonya mau saya pakai yang kelas siang karena terlalu banyak putus-putus gitu ya. Jadi jaringannya juga saya khawatir masih putus. Untuk minggu depan saya akan buat video saja ya. Jadi saya akan sebelumnya buat video, nanti saya share paling lambat hari Senin lah ya. Karena ternyata banyak kendala ketika live seperti ini ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ini ya. Ray, udah direkam ya. Saya rekaman juga dari tadi utak-atik nggak bisa. Ya. Oke, jadi kita langsung saja nanti dibantu Ray untuk recording ya Ray ya. Langsung saja ya karena hanya 1 jam kebetulan ini ya. Kita masuk ke pengolahan data ya. Kita akan langsung menganalisis data yang sudah ada di share ya, yang sudah di-share. Oke, silahkan dibuka Excel-nya. Jadi nanti kalian buat paruh-paruh saja, separohnya ini, separohnya Zoom, separohnya Excel ya untuk layar kalian. Jadi bisa sambil memperhatikan saya, kalian bisa eksekusi juga ya. Oke, silahkan disiapkan datanya. Saya juga akan coba share datanya ya. Oke, nah ini datanya sudah kelihatan datanya. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ini datanya. Dasarnya sebetulnya data di Google Form ya. Hanya data di Google Form itu menggunakan dia string atau karakter sehingga tidak bisa diolah ya. Makanya saya sudah siapkan di sini di N sama dengan 100 olah. Nah, ini sudah ada datanya ya. Ini sudah saya replace ini ya. Jadi saya gantikan sangat tidak setuju 1, kemudian tidak setuju 2, kemudian setuju 3, sangat setuju 4. Jadi ini sudah dirubah. Ya, jadi kalian tinggal ini saja nanti Ctrl H, replace sangat tidak setuju dengan 1, seperti itu saja. Itu memudahkan. Ya, makanya diganti dengan angka semua. Ya, karena kita butuh untuk menjumlahkan datanya. Ya, kalau seperti ini rasanya sih kalian sudah bisa ya. Untuk itu ya, nggak usah saya ajari kan Ctrl H, jadi di blok ininya datanya seperti ini, di blok misalkan ini, nanti tinggal ganti dengan angka gitu. Kalau itu tidak usah saya ajarkan ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. Karena tadi juga yang kelompok pagi sudah bisa tadi ya. Oke, yang akan kita analisis adalah seperti ini. Jadi ini kebetulan saya ambil dari kelompok 9. Kelihatan ya? Lihat, Bu. Kalau putus-putus tolong langsung interupsi ya. Orang saya lagi ngomong putus-putus interupsi ya. Baik, nah, ada sosial media,
ada gaya hidup, ada motivasi pembelian, ada perilaku pembelian. Ada 4 variabel utama plus karakteristik sosial, ekonomi, demografi. Ya, ini yang akan kita olah. Ya, oke, kita lanjut ke ini sudah clean. Ya, jadi ada proses cleaning yang kalian harus lakukan dengan menggunakan filter. Nah, ini tinggal blok datanya di sini. Nah, ini ada data, ada filter di sini. Ya, jadi kalian nanti bisa tahu ya, dari filter ini tinggal diklik, oh datanya sudah lengkap, clear. Kemudian dilihat lagi, oh datanya sudah lengkap, clear ya. Hanya memang di data kelompok 9 ini ada yang ngaco ini memang. Ini kalau kita lihat usia tadi pas saya ngolah, ini ada 15 sampai 18, kemudian 19 sampai 22, ada 19 sampai 23. Nah, ini salah ini, ya. Jadi yang ini kita rubah saja 19 sampai 22 ini menjadi 19 sampai 23. Ini hanya satu ini, ya. Jadi ini kita rubah menjadi 19 sampai 23 ya. Nah, ini. Jadi hal-hal seperti ini disebut dengan cleaning data. Ya, jadi kita membersihkan datanya supaya sesuai dengan kategori yang ada gitu. Jangan sampai ada yang kosong juga gitu ya. Kalau ada yang kosong ya berarti itu kita consider apakah kita mau lanjut olah data atau bagaimana, atau kita tanya lagi ke orangnya. Misalkan nggak ada jenis kelamin. Kita bisa identifikasi dari namanya. Oh, namanya perempuan. Oke, ini jadi perempuan gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan pada saat cleaning. Oke, ini sudah ya. Jadi sudah clean ini asumsinya. Jadi kalian bisa menggunakan filter ya. Ini banyak ini yang bisa dilakukan ini ya untuk filternya ya. Oke, sekarang kita close ya. Silakan sekarang ke ini, ke SPSS. Jadi sekarang kita buka SPSS-nya. Ya, kita buka SPSS-nya. Silakan yang kalian juga buka. Saya close dulu yang siang masih, yang pagi masih ada soal ini. Oke. Sekarang kita buka untuk SPSS. Saya share screen lagi. Oke. Sudah kelihatan SPSS-nya? Masih belum, Bu. Belum. Bentar ya. Mana nih? Nah, kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, good. Terlihat, Ibu. Baik, baik. Nah, sekarang kita buka filenya. Ya, lewat ini kita klik file open, kemudian kita cari. Nah, ini kebetulan yang tadi siang ada, ini yang tadi pagi ada. Tapi kalau dari awal file of types-nya diganti ya menjadi Excel. Nah, arahkan ke ini kalian, ke folder kalian menyimpan data. Ya, nah kebetulan saya menyimpannya di folder data untuk pengolahan. Ini tinggal klik aja setelah kita merubah file of type-nya menjadi Excel. Ya, jadi klik, kemudian open. Kalian juga sambil itu ya, dilakukan ya. Jangan lupa read variable names from first row of data itu diklik ya, dan worksheet-nya juga diganti menjadi N100 olah. Ya. Nah, ini kalau tidak dilakukan ini, nanti yang dibuka sheet yang lain. Atau ketika tidak diklik read variable names from first row of data, nanti nggak akan ada itu muncul first row-nya. Ya. Nah, itu. Terus ini kita klik OK. Nah, ini kenapa lagi nih? Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatankah filenya? Ibu. Lihat, Bu. Ada ya? Oke, nah seperti ini. Ya, nah kita cek sudah ada 100 belum? Oke, sudah 100. Kemudian kita simpan namanya menjadi data olah Riskon 2. Nah, seperti itu. Kita simpan ya, baru save. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana yang lainnya bisa dieksekusi? SPSS saya blank, Bu. Blanknya kenapa? Ulang lagi dari awal, ulang lagi. Jadi ini, Bu, lama geraknya. Dari tadi nunggu udah masukin data tapi nggak bisa, Bu. Di close dulu, habis itu buka lagi.
Ya, baik Bu, dicoba dulu Bu. Terima kasih Bu. Coba ya. Oke, sambil jalan ya. Jadi untuk yang masalah silakan dibuka dulu. Saya sambil menjelaskan ini. Dan nanti bisa dilihat lagi di video ya. Mudah-mudahan videonya nggak masalah sekarang. Oke, nah ini sudah muncul ini ya. Jadi kalau kita lihat ada data view, ada variable view. Data view berisi data kita, variable view berisi semacam codebook. Ya, jadi ini ketahuan. Oh, ini datanya string atau karakter. Oh, ini datanya numerik ya. Nah, ini ya. Nah, untuk memunculkan yang seperti ini, mengisi ini kalian tinggal lanjut saja nomor responden. Ketik saja jenis kelamin. Nah, itu ya. Nanti kalian harus eksekusi dengan file data kalian sendiri ya. Untuk yang ini bisa kalian sambil membuka Excel-nya. Nah, jadi nanti kalian tinggal copy paste aja. Ini kan saya sudah siapkan di sini ininya. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal copy saja ini blok. Ctrl C. Kemudian kita copy di sini. Nah, paste. Ya. Jadi untuk mengisi ini tidak harus kalian ketik ulang. Bisa langsung di-copy dari instrumennya. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalian eksekusi saja ini. Ya, untuk ininya, untuk variabel view-nya. Ya, buka instrumennya, copy, paste di ini di SPSS-nya. Ya. Oke, itu gimana yang tadi sudah bisa? Yang belum bisa? Masih mencoba membuka Bu. Wow, itunya berarti ininya ya agak masalah dengan Sepertinya iya Bu, laptop sayanya Bu. Oh, ya sudah. Nanti ini saja ya, tonton videonya kalau memang terlambat ya. Tapi maksud saya fokus saja dulu ke prosesnya ya. Ya, baik Bu. Oke. Sekarang kita mau lihat frekuensinya. Frekuensi itu artinya sebarannya berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang usianya 19 sampai 23 tahun, dan seterusnya. Semua kita ini saja, semua kita buat frekuensinya, sebarannya. Nah, caranya klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, baru frekuensi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kita masukkan semuanya ini, kecuali nomor. Jenis kelamin, caranya dengan menekan jenis kelamin, klik jenis kelamin, tekan shift, baru tarik ke bawah, ini scrollnya, klik sampai ke ujung. Ya, jadi supaya semuanya bisa langsung sekalian. Ya, nah ini baru kita ke kanankan. Nah, nanti akan muncul, kita oke. Nah, ini hapus saja ini untuk gambaran frekuensi tabelnya, ininya. Nah, ini muncul ini, ya. Jadi kelihatan di sini. Nah, ya laki-laki 5% karena dia cuma 100 respondennya, sehingga 5 orang saja dari 100 yang laki-laki. Perempuan sebagian besar ini 95. Untuk usianya tadi sudah kita cleaning kan, ada yang masalah 1, ini sudah clear. Sebagian besar ataupun yang terbanyak adalah 19 sampai 23 tahun. Ibu, Karena mohon respondennya maaf, masih sekarang yang masih tampil data view-nya, yang output-nya belum tampil, Ibu. Nah, kalau yang seperti itu langsung kasih tahu ya. Saya sudah ini ya. Memang kadang saya baru nyadar. Oke, ini kelihatan? Sudah kelihatan nih Bu. Ah, sip ya. Jadi ini tadi apa namanya? Mana ini? Mana. Nah, ini dia ya. Ini ya tampilannya. Jadi 95% itu adalah perempuan. 5% laki-laki. Karena respondennya 100 orang, sama saja dengan 5 dari 100 orang itu laki-laki. 95 orangnya perempuan. Ya, usia juga seperti itu. Karena ini banyakkan mahasiswa adanya di kisaran 19 sampai 23 tahun, 75%. Ya. Jadi karena ada juga ini pelajar. Kalau nggak salah ada pelajar ini, ya. Jadi sebarannya seperti ini. Ini kan sudah muncul ini semuanya. Nah,
kita mau tahu daerahnya, oh terbanyak Jawa Barat dan seterusnya. Ya, termasuk untuk setiap ini juga ada. Berapa yang dia itu sangat tidak setuju, berapa yang setuju dan seterusnya. Nah, ini caranya. Ya. Nah, kalau kita mau mengekspor ini ke Excel, ini bisa daripada kalian copy satu-satu, ya. Ini ada klik file, kemudian export. Jadi nanti akan bisa langsung dibuka di Word. Nah, atau di Excel juga bisa. Ini kan Excel ini. Tapi kalau kalian mau bikin Word juga bisa. Itu ya, hanya masalah kalau itu ya. Bentar. Nah, ini ada Word. Tapi saya sukanya di Excel karena kalau Word dia gabung-gabung dia. Ya. Jadi ini pakai Word, robah ininya hasilnya. Nah, browse kalian simpan di mana? Nah, kalau saya simpannya di file, misalkan file riset konsumen. Nah, saya tinggal di pengolahan hasil frekuensi misalkan. 2 misalkan. Ya. Jadi ini tinggal oke saja. Jadi nanti kalian bisa buka, nah dia akan ekspor ini. Ekspor. Ya. Nah, ini kita bisa buka ini. Datanya di ini saya perlihatkan saja datanya di nah ini dia. Sebentar. Nah, oke. Saya share lagi ya. Jadi memang dia harus share terus. Kalau itu. Nah ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ini hasilnya ini semuanya yang tadi. Nah, nanti kalian pas skripsi kerjain yang kayak gini nih lumayan soalnya kalau kalian tidak tahu cara mengekspor satu-satu gitu ya. Selesai sih, tapi butuh waktu lama gitu. Nah, ini kan sudah ada nih langsung kan tinggal copy saja ini. Nah, gitu ya. Yang ini dihilangkan misalkan, oh ini nggak butuh ini, hapus saja. Jadi hanya ini saja nanti yang perlu. Seperti itu ya. Itu untuk menampilkan datanya, hasilnya, outputnya. Jadi tidak copy satu-satu gitu, ya. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Oke, Ibu. berarti bisa, ya. Oke, good. Sip. Oke, lanjut sekarang ke datanya lagi, kita balik lagi. Nah, itu frekuensi. Sekarang kita mau menghitung reliability. Nah, reliability-nya mana? Kita mau lihat reliability sosmed. Saya kasih contoh satu, kalian aplikasikan untuk yang lain. Saya mau tahu apakah sosmed ini reliable. Ya. Nah, caranya adalah dengan klik analyze, kemudian scale, kemudian klik reliability, baru ini. Nah, ini sosial media. Nah, ini ya, sosial media saja. Nah, ini kita klik, kemudian tekan shift, nah tarik ke ujungnya sosial media. Baru klik ini. Jangan lupa supaya nanti muncul Cronbach Alpha yang dia itu standardized, kita klik di statistik. Klik itemnya, klik scale-nya, klik scale if item delete, klik correlation. Nah, ini harus diklik ini, ya, supaya nanti muncul yang standardized. Ya, oke, kita continue. Oke. Nah, sudah muncul, sebentar, saya stop share dulu, muncul lagi ke hasil. Nah, ini hasilnya. Nah, kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan, Ibu. Lihat, Oke. Ibu. Sip. Nah, ini hasilnya, nah ini dia, fokusnya ke sini. Jadi, yang kalian lihat adalah Cronbach Alpha yang standardized. 0,656. Syaratnya dia disebut reliable adalah lebih besar sama dengan 0,6. Jadi alat ukur
penggunaan media sosial ini sudah reliable. Ya, karena biasanya pengukuran reliabilitas itu di awal. Memang pada saat uji coba gitu, ya. Oke, ini sudah good gitu, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dia sudah reliable. Ya. Oke, itu reliabilitas. Sekarang kita ke validitas. Nah, validitas seperti apa? Ya. Nah, validitas ini kita menghubungkan setiap indikator dengan komposit skornya, jumlah skornya. Ya. Nah, ini kita jumlahkan. Kita mulai dengan sosmed. Sosmed 1 sampai sosmed 6. Kita jumlahkan skornya. Nah, ini asumsinya semua indikator itu sudah pertanyaannya positif. Tidak ada yang harus di-inverse. Kalau ada pertanyaan negatif, kita harus inverse dulu. Ya, tapi kalau sudah positif, sudah langsung saja gitu ya. Nah, ini sudah asumsinya semuanya sudah ini. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan sosmed 1 sampai sosmed 6. Caranya klik transform, klik compute variable. Nah, muncul seperti ini. Kita kasih skornya, target variabelnya nanti jumlahnya itu ditaruh di file itu. S sosmed. Nah, di sini nanti jumlahnya ditaruh. Yang mana yang mau kita jumlahkan? Taruh di sini. Misalnya sosmed 1 plus, sosmed 2 plus, sosmed 3 plus, sosmed 4 plus, sampai dengan sosmed 6. Nah ini, jadi ini semacam kalkulator sebetulnya. Ya, jadi nanti sosmed 1, 2, 3, sampai 6 itu dijumlahkan skornya. Ya, dengan catatan tidak ada tadi yang belum di scoring. Tidak ada pertanyaan yang masih data asli. Maksudnya bukan data asli sih. Pokoknya semuanya sudah skor. Sangat setuju itu memang 4 gitu. Tidak ada yang terbalik. Ya. Nah, ini sudah dapat? Oke. Nah, sudah ada. Oke, balik lagi. Kelihatan nggak datanya? Kelihatan, Ibu. Oke, sebentar saya takut aja enggak ini. Oke, ini kan sudah kelihatan. Nah, kalau kita tarik ke ujung kanan, nah ini dia, ternyata dia ada di sini. Ya, jadi inilah skor sosial media. Nanti untuk yang lainnya silahkan gaya hidup di jumlah, perilaku pembelian skincare-nya di jumlah khusus gitu ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan analisis validitas. Caranya bagaimana? Dengan cara korelasi. Ya, ingat semua indikator ini adalah ordinal. Dia ini kalau skornya adalah rasio, maka kita cari yang terendah. Karena di ordinal, maka kita lakukan Spearman correlation. Nah, caranya analyze, baru kemudian correlate. Nah, ini bivariate. Nah, kita pilih di sini Spearman. Unchecklist Pearson. Kita klik sekarang untuk indikatornya. Nah, ini indikator atau pernyataannya. Ini kita balikkan ke kanan, kita taruh ke kanan, baru kemudian kita masukkan juga skor sosmednya. Nah, ini karena kita tujuannya adalah mengkorelasikan setiap indikator dengan composite score. Semakin mendekati 1, semakin erat korelasinya, semakin bagus. Ya, ini. Oke. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya. Kalau kita lihat, ini hasil validity-nya, ya. Rule of thumb-nya, kalau dia signifikan, nah, cirinya ini, ada bintang-bintang ini. Dan dia nilai correlation coefficient, nah ini correlation coefficient, ini yang ini, lebih sama dengan 0,3
dan ini signifikan, ada bintangnya, maka itu disebut dengan valid. Artinya pertanyaan ini valid untuk mengukur sosial media. Kita lihat satu-satu. Ini pertanyaan 1 0,729 valid. Pertanyaan 2 lebih dari 0,3 valid. Valid juga. Ya. Jadi ini semuanya kayaknya valid ini. Ya. Nah, ini yang terakhir ini dia di atas 0,3 juga. Jadi valid. Ya, alhamdulillah karena semua pertanyaan valid. Dia signifikan dan di atas 0,3. Kalau tidak valid, pertanyaannya dibuang. Begitu. Ya, jadi yang kita lihat keterkaitan composite score dengan semua pertanyaan atau indikator. Bagaimana? Bisa dipahami? Ibu mau bertanya. Boleh, silakan. Kalau misalnya kan tadi sosmed itu udah ditotalin ya Bu ya. Nah, terus yang keduanya itu kan langsung, yang kedua itu tadi apa, motivasi ya Bu? Ya. Nah, itu langsung disatuin sama yang sosmed. Nah, Oh jangan, salah itu. Itu yang tadi Ibu, maksudnya yang tadi Ibu lakukan kan itu dari total sosmed sama motivasi yang indikatornya langsung disatuin ya Bu. Nah kalau misalnya enggak, saya cuma sosmed saja tadi. Yang keduanya itu langsung yang ini Bu. Gini prinsipnya, yang namanya valid itu kan kalau digado-gadoin antara sosial media sama motivasi, alat ukurnya jadi berbeda, kan tidak bisa disatukan. Jadi validitas, reliabilitas itu masing-masing variabel. Jangan dicampur aduk. Jadi kalau sosmed, ya sosmed saja. Yang dijumlahkan untuk dapat skornya untuk sosmed, pertanyaan-pertanyaan sosmed saja. Kemudian untuk validitasnya harusnya dengan pertanyaan sosmed saja. Nah, untuk motivasi nanti beda lagi. Harus dijumlahkan pertanyaan motivasi sendiri, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan yang motivasi untuk korelasi supaya dapat validitasnya. Seperti iya, itu, ya. Terima kasih Bu. Sip. Karena itu banyak kesalahan di mahasiswa S2. Semua dikumpulin jadi satu. Ya, padahal alat ukur itu kan per variabel dia, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi yang nggak dimengerti? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Tadi sudah validitas. Sekarang kita ingin mencoba menghitung juga, karena kita mau korelasi ya, apakah ada keterkaitan antara sosial media dan perilaku pembelian skincare. Jadi kita butuh sekarang itu untuk menjumlahkan juga skor skincare. Ini saya karena tidak semuanya ya, jadi saya ambil ini saja, contohnya saja. Tapi tugas kalian nanti dikorelasikan saja itu dengan X-nya semuanya dengan Y-nya gitu. Nah, berarti saya jumlahkan lagi sekarang perilaku pembelian skincare. Caranya transform sama seperti yang tadi ya. Ini saya riset saja, ada skor perilaku pembelian skincare. Nah, ini semua saya jumlahkan ini. PPS 1 plus, PPS 2 plus, PPS 3 plus, PPS 4 plus, PPS 5 plus, PPS 6 plus, PPS 7 plus. Ya, jadi semua indikatornya PPS, perilaku pembelian skincare, masukkan ke numeric expression-nya. Jadi ini semacam kalkulator sebetulnya. Kalau mau jumlahkan di Excel juga bisa. Nanti kopikan ke SPSS. Nah,
gitu ya. Kalau nggak sabaran, kalau saya sih relatif nggak terlalu suka cara ini, lama soalnya ya. Tapi ini kalian harus tahu cara seperti ini ya. Kalau mau langsung dijumlahkan, tinggal sum di Excel juga bisa ya. Nah ini sudah langsung ini oke. Ya hasilnya seperti apa? Ya hasilnya di ujung sini. Kelihatan ya, skor PPS. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Bu. Ya. Nah, sekarang kita mau mengkorelasikan antara skor sosial media dan skor PPS. Nah, dua ini saja dulu. Ya. Nah, ingat, kalau dia sudah di scoring seperti ini, dia datanya menjadi rasio. Ingat, kalau untuk korelasi, kalau datanya rasio, maka pakai Pearson. Ya, karena dia rasio. Kalau kalian mengkorelasikan pertanyaan-pertanyaan yang ordinal, seperti tadi kan, validitas, untuk indikatornya kan dia ordinal, sehingga kita pakai Spearman. Nah, ini harus paham ini. Pearson rasio. Kalau di ordinal, dia adalah pakai Spearman. Ya. Oke. Caranya ya, kita analyze ya sama seperti yang ketiga validitas. Baru correlate, bivariate. Nah, ini kita riset aja ini. Nah, dia default-nya ini adalah Pearson. Nah, kita sekarang klik sosmed, klik skor PPS, taruh di kanan, sudah oke. Nah, ya kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya. Nah, saya coba interpretasikan ya hasilnya ini. Kelihatan kan ya? Terlihat, Ibu. Terlihat, Oke. Ibu. Hubungan antara penggunaan sosial media dan perilaku pembelian skincare adalah signifikan. Tahu dari mana? Ada bintangnya, terus dia signifikansinya 0,03. Artinya ini kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Nah, lihat lagi ada arah ini. Plus 0,290. Maknanya apa ini? Ya, maknanya adalah begini. Semakin tinggi penggunaan sosial media, maka pembelian skincare juga akan semakin tinggi. Karena dia positif. Ya, ini positif. Tanpa ditulis juga dia positif ini. Tapi kalau dia negatif, maka yang satu naik, satu akan turun. Nah, begitu. Ya, itu cara membacanya. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Alhamdulillah. Bisa, Ibu. Bisa. Sip. Ya. Bisa, Ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, ya. Nah, Ibu sekarang mau kita boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Nanti videonya bisa maksudnya bisa ulang video lagi kan, Bu ya? Memang harus diulang, ya. Bu. Tadi Baik, itu Bu. saya sudah berbusa-busa berjam-jam di pagi, tapi ternyata videonya crash kayaknya. Ini Ray harus bertanggung jawab nih. Ray tongkrongin sampai selesai, videonya harus ada nanti ya. Ini Ray sudah ikut sampai akhir ini ya. Iya, Bu, soalnya tadi keluar masuk juga jadi rada ya. itu, Bu. Sip, ya. Oke, good. Nah, sekarang kita mau merubah ini kan skor. Ya, untuk skor sosial media, skor PPS ini biasanya kita nanti akan kategorikan dia menjadi rendah, sedang, tinggi. Nah, untuk dapat rendah, sedang, tinggi biasanya kita robah menjadi indeks. Ya, indeks itu 0 sampai 100. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah sebentar ya. Ada enggak? Nah, ini rumusnya.
Kelihatan nggak? Belum, Oh, belum Ibu. Nah, sebentar. Memang kalau pindah dia nggak langsung kelihatan ternyata ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak Excel-nya? sudah Ibu. Rumusnya ingat, ini dia rumusnya. Ya, mungkin kalian yang sudah mulai menyusun proposal ya, mencantumkan juga ini di bagian pengolahan data bahwa nanti akan ditransformasi skor datanya menjadi indeks. Rumusnya adalah skor yang diperoleh berapa dikurangi skor minimum per skor maksimum dikurangi skor minimum. Skor minimum itu adalah berapa jumlah skor minimum yang seharusnya diperoleh responden. Kalau misalkan ini ya, jadi dia sosmed. Sosmed itu kan skala datanya kan 1 sampai 4 kan skornya. Ini sangat tidak setuju, ini sangat setuju. Jadi kalau ada 6 pertanyaan, maka minimumnya adalah 1 dikali 6. Jadi 6 sampai berapa? Karena di sini maksimumnya ada 4 dengan 6 pertanyaan, maka 6 kali 4 itu adalah 24. 24. Ya, jadi minimumnya nanti adalah 6, maksimumnya adalah 24. Ini harus dihitung untuk setiap responden. Caranya bagaimana? Caranya kita balik ke SPSS. Ya. Kita balik lagi ke SPSS. Oke. Nah, ini dia. Kelihatan datanya ya? Kita mau menghitung indeksnya sekarang. Caranya adalah sama seperti kita yang kalkulator tadi. Transform, compute, variabel. Nah, ini dia. Kita reset ini. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin skor, bukan skor, indeks sosmed. Nah, indeks sosmed misalkan. Saya terbiasa pakai underscore soalnya untuk membedakan ya. Nah, ini nanti ditaruh di sini indeksnya. Nah, sekarang kita tinggal rumus yang tadi saya jelaskan, kita masukkan. Kasih buka kurung dulu. Ya. Nah, kita masukkan sekarang skor sosmednya. Ini kan angka yang diperoleh responden kan? Skor sosmed ini dikurangi minimum. Minimumnya berapa untuk sosmed? 6. Tutup kurung per. Nah, ini pakai per bisa. Buka kurung lagi, nilai maksimumnya 24 tadi. Dikurangi, atau pakai ini, dikurangi 6 minimum. Tutup kurung, per. Salah, bukan per. Kali 100. Nah, ini supaya dia tidak ini harus buka kurung, tutup kurung lagi nih. Nah, kalian harus paham ini rumus-rumus kayak gini. Ya, jadi nilai aslinya skornya berapa, dikurangi nilai minimum per nilai maksimum dikurangi nilai minimum kali 100. Ya, ini dia untuk mendapatkan indeks. Which is ini akan kalian gunakan di skripsi nanti. Ya, nah ini baru oke. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini dia. Nah, muncul di sini indeksnya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Sebentar, dari tadi suara saya tidak putus-putus ya? Tidak, Ya, Bu. Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah. Saya stres ini sebenarnya dari tadi itu ya. Makanya saya tadi, aduh video sajalah gitu ya, karena banyak putus-putusnya yang pagi. Ya, oke. Sekarang saya mau, nah ujungnya ini ya, indeks yang ini kita kategorikan rendah, sedang, tinggi. Ini juga kalian pasti lakukan deskripsi. Nah, yang umum digunakan
Rendah itu kalau kurang dari 60. Ingat, kurang dari 60. 60-nya nggak masuk. Sedang 60 sampai 79,9. Tinggi lebih besar sama dengan 80. Ya, nah ini mau kita rubah. Jadi ada pengkategorian ini. Ya, ini pasti kalian butuh nanti pada saat skripsi. Oke, nah sekarang kita analisis seperti itu. Ya, caranya klik transform, kemudian record into different variable supaya dibuat terpisah, jadi dia tidak menaruh di file yang sama atau di variabel yang sama di indeksnya. Nah, itu record into different variables. Baru kita klik. Nah, indeksnya kita klik di sini. Nah, baru kita kasih output variabel. Nanti kategorinya mau ditaruh di mana? Nah, kita harus create satu variabel. Biasanya kategori skor atau KS, sosmed. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ya, nanti kita change dia. Jadi nanti indeks sosmed ini akan direcord dan hasil codingnya akan ditaruh di KS sosmed. Yang mana yang harus direcord? Nah, ini di old and new values. Nah, di sini ya ada, kita kan mau buat tadi kurang dari 60. Nah, ini di sini nih. Ya. Jadi ditaruhnya di sini lowest true. Lowest true ini pengertian ini sama dengan lebih kecil sama dengan. Highest true sama dengan lebih besar sama dengan. Ini juga nanti untuk range ini antara ya itu juga sama dengan. Berarti ini lebih besar sama dengan sampai dengan lebih kecil sama dengan. Untuk nanti range-nya yang sedang. Ya. Jadi kalau kita mau masukkan kurang dari 60, maka lowest-nya ini kita cantumkannya bukan 60 karena ini lebih kecil sama dengan. Kan 60 tidak masuk, maka kita masukkan 59,9. Ya, kenapa 59,9? Ya, karena 60 itu nggak masuk. Dan pengertian lowest truth ini adalah lebih kecil sama dengan. Makanya kita buat 59,9. Ya, kita kasih nilainya. Ini adalah old value. Kita kasih nilai baru apa untuk ini, untuk kurang dari 60 ini, atau lebih kecil sama dengan 59,9, kita kasih 1. Baru di add. Old ke new value. Ini masih yang terendahnya. Sekarang yang sedangnya. Sedangnya kita taruh di range. 59,9 sudah masuk di rendah, yang sedangnya 60,0 sampai 79,9. Kenapa 79,9? Karena dia di bawah 80. 80 itu nggak masuk gitu. Ya. Nah, ini kita kasih 2. Oke. Sekarang yang tingginya itu lebih besar sama dengan 80. Ya. Jadi di sini kita klik highest ini, kita ketik 80,0. Ini menjadi 3. Add. Sudah selesai. Ya, rendah, sedang, tinggi. Mau mendefinisikan rendah, sedang, tingginya nanti tinggal di label nanti. Ya, continue baru oke. Nah, hasilnya seperti apa? Muncul di sini. 1, 2, 3. Kalau mau merubah rendah, sedang, tinggi, tinggal masuk ke variabel view atau 2 kali klik saja di sini, klik-klik. Nah, ini adalah kategori indeks sosmed. Terus ditaruh di sini labelnya. Ini kan values. 1 itu adalah rendah. 2 adalah sedang. Silakan kalau tambah skornya juga boleh. Ini tinggi. Nah, itu add. Ya, ketik
angkanya 1, apa itu labelnya gitu ya. Jadi yang muncul nanti rendah, sedang, tinggi. Oke, sudah. Sekarang kita ingin tahu berapa yang rendah, berapa yang sedang, berapa yang tinggi. Caranya frekuensi. Analyze, ini deskriptif frekuensi. Nah, ini kita riset. Nah, ininya saja. Kategori indeks. Nah, muncullah hasilnya. Hasilnya adalah begini, ya. Jadi hasilnya kita lihat di sini. Ini dia hasilnya. Ya. Ternyata lebih dari setengah, ini 53% itu masuk kategori sedang. Hanya sedikit yang tinggi itu hanya 20%, rendah 27%. Ya. Nah, ini cara membacanya. Begitu, ya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, nanti tolong langsung ditanyakan atau lihat videonya ya. Nah, sekarang apa? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke, good ya. Sekarang saya mau kerjain yang lain lagi. Sekarang mau dilihat berapa sih rata-rata, berapa sih standar deviasi, berapa sih minimum maksimum untuk indeks sosial media. Nah, ini namanya data deskriptif. Ya. Caranya klik analyze, kemudian pilih deskriptif, deskriptif statistik, deskriptif di sebelah kanannya. Ya. Nah, kita masukkan indeksnya. Nah, ke kanan. Ya, biasanya dia akan otomatis ini option, min-nya muncul, ininya standar deviasi muncul, minimumnya muncul, maksimumnya muncul. Baru kita oke. Jadi nggak usah diganti. Nah, muncul dia nanti. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi dari sini kita lihat, nah ini dia. Rata-ratanya itu 67,55. Terendahnya berapa? 27,78. Maksimumnya berapa? 100. Nah, ini nih yang selalu dimasukkan untuk ininya, untuk gambaran deskriptifnya. Seperti itu. Ya, ini deskriptif. Ya. Oke, kira-kira bisa? Bisa ya? Bu, nanti lihat videonya lagi aja. Oh iya, lihat videonya lagi ya. Memang susah kalau langsung ini ya. Nah itu ya. Oke, itu sebentar. Apalagi yang belum ya. Korelasi sudah, kemudian deskriptifnya sudah ya. Yang lain nanti deh ininya ya. Rasanya sih sementara ini itu sih yang perlu di analisis. Jadi kalian nanti gunakan data kalian sendiri ya. Setelah cleaning kemudian kalian coba sampai dengan 1 ya. 1 kalian deskriptifnya semua keluarkan. Kemudian yang kedua deskriptif frekuensi, kemudian deskriptifnya nanti untuk yang indeksnya ya. Jadi kalian nanti ada proses untuk membuat indeks untuk variabelnya. Kemudian kalian juga buat korelasinya. Nah, yang terpenting validitas, reliabilitas jangan lupa. Ya, di data kalian. Ya, data sendiri nanti yang harus diaplikasikan. Oke, bagaimana? So far so good? Bisa? Ibu. Ada pertanyaan, silakan. Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Untuk yang validitas tadi, menentukan itu valid atau tidaknya, itu bagaimana ya, Bu? Tadi terputus-putus. Ya, jadi valid atau tidaknya dilihat dari nilai correlation Pearson-nya. Kalau dia lebih besar sama dengan 0,3
3, maka dia valid. Ya, dan dia harus signifikan. Ya, jadi lihat correlation Spearman-nya besar sama dengan 0,3, maka dia valid. Ya, kira-kira terjawab? Sudah, Bu. Oke, sip. Yang lainnya silahkan. Ibu mau nanya kalau bentuk Boleh. jawabannya benar salah, jadinya gimana ya, Bu? Dan Oke. ada kunci jawabannya. Oke, kalau dia benar salah, kalian harus koreksi dulu. Koreksi itu maksudnya kalau dia jawabannya benar, ya kasih nilai 1. Kalau dia jawabannya salah, artinya yang benarnya ya, kunci jawabannya. Sesuai dengan kunci jawaban. Kalau benar kasih 1, kalau dia salah kasih 0. Maka nanti dapat nilainya. Itu menjadi skor. Tapi kalau reliability validity, tidak usah diuji. Karena datanya bukan data Likert. Ya, nanti kalau kalian tes reliability validity untuk pengetahuan yang 0,1 itu nggak akan bagus hasilnya. Biasanya rendah. 0,2, 0,3 gitu, ya. Jadi sangat ini sekali nanti, sangat masalah gitu. Oke. Berikutnya, Ibu, mau nanya lagi boleh nggak, Bu? silahkan, silahkan. Ibu, sebenarnya saya masih belum mengerti bagaimana cara masukin angka-angkanya itu loh, Bu, yang dari sering kadang-kadang yang itunya. Ada cara cepatnya nggak, Bu? Atau mesti masukin angka-angkanya satu-satu gitu? Cara cepat maksudnya gimana? Supaya dia ada 1, 2, 3 gitu ya? Iya, yang kunci, yang apa sih? Yang diubah ke angkanya itu loh, Bu, jawabannya. Walah, oh saya kira sudah semuanya tadi ya, karena tadi saya jelasin ini. Oke, saya jelasin lagi ya. Oke, cara cepatnya. Cara cepatnya, nah ini dia. Oke, ini kan datanya masih ini ya, sebentar. Nah, ini deh contohnya. Kebetulan kan saya sudah ini. Caranya, ini sudah kelihatan? Sudah ya? Ibu. Nah, ini tinggal diblok aja semua ini. Yang dia itu 1 itu, diblok semuanya. Nanti kalau 200, kalian blok 200 ya. Nah, kita kasih nilai sangat tidak sesuai itu 1. Kemudian tidak sesuai 2. Kemudian yang sesuai 3. Sangat sesuai 4. Nah, ini sesuai dengan ini kan? Ini kita gitu. Ya, kecuali untuk yang negatif nanti tuh, inverse-nya nanti di SPSS kita lakukannya. Ini tinggal kontrol H. Kontrol H itu mengganti, temukan ganti gitu loh. Nah, kita ketik, jangan yang single dulu ya. Jadi yang ada ininya sangat sesuai, tidak sesuai gitu ya. Karena kalau kalian langsung sesuai, nanti diganti semua nanti. Jadi sangat sesuai karena sesuainya yang kita ganti, dianya yang diganti gitu. Misalkan ini, sangat atau sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Ketik, ganti menjadi 1, replace, ganti semua. Ya. Kemudian tidak sesuai. Ya, berikutnya kan tidak sesuai nih. Menjadi 2. Ganti semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah sangat sesuai. Sangat sesuai kan 4. Jangan sesuai dulu. Sesuai itu nanti 3. Ya. Karena kalau enggak nanti akan ini nanti. Coba kalau kita ganti ya, perhatiin ya. Kalau kita ganti sesuai itu menjadi 3 misalkan. Nah, lihat. Jadi sangat 3 jadinya dia diganti. Makanya harus yang ini dulu, yang dia itu yang pasangan dulu gitu. Nah, ini saya undo. Jadi harus dirubah ya. Sangat sesuai. Sangat sesuai dulu ya, sangat sesuai menjadi 4. Sangat sesuai tadi 4 ya. Sangat sesuai 4 ya, ganti semuanya. Baru kemudian sesuai. Sesuai itu kan 3. Nah, seperti ini. Nah, gitu caranya. Bagaimana? Ini sudah diganti semuanya ini. Bagaimana? Ya, Ibu, bisa ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu mau nanya. Silakan. Kalau misalkan pas uji validitas nih ada pertanyaan yang nggak valid kan dihapus tuh ya Bu. Ya, betul. Terus diuji lagi nggak validitasnya atau
pas uji-uji selanjutnya pertanyaan itu nggak usah dipakai gitu. Atau gimana? Gini, jadi kalau reliabilitas tadi kebetulan saja ini kebetulan dia memang reliable ya. Tapi kalau validitas dia ini validitas itu kita out memang pertanyaannya. Jadi tidak dipakai lagi untuk selanjutnya atau kita robah bentuk pertanyaannya. Gitu karena dia tidak valid. Ya, jadi pertanyaan itu tidak digunakan untuk yang berikutnya atau kita ganti saja gitu. Harusnya memang diuji coba lagi. Ya, tapi nggak masalah sih ininya nanti kita uji coba pada saat sudah penelitian utama. Ya, tapi memang paling aman kalau kalian pertanyaannya dilebihkan gitu. Jadi tidak terlalu pas sekali. Ya, kalau terlalu pas sekali nanti dihapus, habis nanti pertanyaannya. Seperti itu. Ya. Kasih Bu. Oke. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi? Ibu. Silakan Naila. Berarti tadi setelah dihapus itu Kalau yang mana? Yang validitas atau reliabilitas? Putus-putus Naila. Waduh, tapi bukan saya saja masalah ya. Naila? Iya lagi. Coba diulang Naila. Untuk pertanyaan Rizka tadi, Bu, kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak valid itu kan dihapus, itu diuji lagi dari awal. Diuji dari awal. Kalau dia validitas tidak usah lagi, karena dia pasti akan ini nanti. Dia tidak valid, jadi nggak usah lagi. Di ini saja, diganti saja pertanyaannya. Ganti saja pertanyaannya, atau dirubah ininya, cara bertanyanya gitu. Ya, jadi bisa diinikan. Dibuat lagi pertanyaan yang kira-kira tidak membuat orang bingung barangkali ya. Itu harusnya memang diuji coba lagi ya sampai ketemu ya. Tapi kalau memang ini terbatas waktu, sometimes memang orang langsung mengganti saja pertanyaannya gitu. Ya. Seperti itu. Tapi untuk yang kasus kalian sekarang ini tidak ada pengambilan data lagi ya. Jadi memang udah itu aja gitu. Kalau memang pertanyaannya tidak valid, ya sudah. Itu dibuang saja. Untuk analisis selanjutnya tidak usah dipakai gitu. Ya. Karena kan masih memadai kan ada 7 pertanyaan untuk masing-masing variabel. Ya. Oke. Sip. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kebetulan saya ada kolokium ini. Oh, gimana? Iya, izin bertanya, Bu. Silakan. Yang filter, itu yang perlu difilter apa aja, Bu? Sebetulnya semua indikator, semua pertanyaan. Ya, artinya itu untuk mengecek. Sebetulnya itu untuk mengecek. Kira-kira ada yang salah ketik tidaknya, ada yang kosong tidaknya, gitu. Ya, jadi itu untuk proses cleaning. Cleaning itu mengecek apakah data itu sudah lengkap atau tidak, gitu. Ya. Jadi coba aja satu-satu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, nanti videonya di-share ya. Ini mohon maaf karena saya ada kolokium S2. Izin ya, kita akhiri sampai di sini ya. Baik, Bu. Oke, sip. Nanti akan di-share videonya nanti ya. Oke, minggu depan saya akan buatkan video. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama saya lihat ya. Yuk. Baik, Bu. Semangat.